para pemirsa Suyanto.id, ayo kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita berada pada episode kedua. Kita akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana seluk-beluk kesehatan mata, memelihara mata, terutama bagi anak-anak dan juga orang dewasa, orang yang sudah manula. Karena mata itu sangat penting, bahkan disebut mata adalah jendela dunia. Dan bersama kita sudah berada di Suyanto.id, tamu istimewa kita adalah Dr. Ahmad Ikhliluddin, dokter spesialis mata, ahli mata. Beliau dari Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelum kita meneruskan video ini, jangan lupa saudara klik subscribe dan juga share video ini supaya banyak orang literat terhadap bagaimana mata harus dipelihara, dan karena itu adalah organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ya. Prof. Selamat pagi, Prof. Pagi, apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Prof. Semoga Ya, Prof selalu sehat, insya Allah. Jadi, para pendengar, para pemirsa, saya akan memanggil dokter ini Mas, kadang-kadang karena beliau adalah masih muda belia daripada saya. Pantasnya memang generasi muda harus seperti ini. Nah, Mas, kita kan kemarin sudah bicara mengenai retina, dan karena retina itu luar biasa hebatnya. Saya dulu kalau di Amerika, di Boston itu ada Retina Associate, rumah sakit yang luar biasa terkenal, dan bahkan Presiden Gus Dur juga pernah ke sana dulu. Nah, gimana Mas kesehatan mata ini? Mungkin perlu diperkenalkan onderdil mata kepada para pendengar supaya beliau, para pemirsa, paham mengenai cara merawat dan mekanisme bekerjanya mata. Mari, Mas. Ya, baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin ini untuk menjelaskan lebih mudah, maka saya juga membawa alat peraga ya, Prof ya. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita daripada kita bayangkan agak susah mengimajinasikan, maka seperti ini ya, mungkin sebelah sini. Ya, di situ. Ya, oke, baik. Jadi kalau kita lihat ini adalah struktur bola mata kita ya. Kalau misalnya dibikin suatu manekin, suatu bentuk ininya, gitu. Jadi seperti kita ketahui bola mata itu berbentuk bulat gini, seperti bola gini. Kemudian di bagian paling luar ini cahaya masuk ke mata itu lewat namanya kornea dulu ya. Kornea, kalau secara umum kornea itu ya bulatan mata kita itu yang dari jauh kelihatan seolah-olah warnanya hitam, seolah-olah, padahal sebenarnya kornea itu bening, jadi jaringan yang bening yang justru malah harus dijaga kebeningannya atau kejernihannya supaya cahaya bisa masuk mata dengan baik ya. Kemudian setelah lewat kornea, kemudian dia akan ada ruang di bagian depan bola mata ini, namanya adalah bagian kamera anterior ya. Kemudian dia melewati begitu saja, kemudian pada intinya dia akan masuk mata melalui lingkaran bulat tengah ini yang bulat ini. Nah, itu namanya pupil mata. Oh, pupil. Pupil itu kalau di kamera itu seperti seolah-olah diafragma untuk mengatur intensitas cahaya masuk. Jadi dan Mas, pupil ini, Mas, saya menyela, mohon maaf. Ya, jadi pupil itu juga dilapisi oleh kornea mata, benar nggak? Oh, beda lapisan, Prof. Jadi kornea itu paling luar ini kornea, ya. Terus setelah kornea, jadi kornea dan pupil itu terpisah. Jadi kornea itu lapis paling luar, kemudian masuk itu adalah ada ruangan kosong di antara kornea dan pupil ya. Itu kita sebutnya sebagai kamera okul anterior atau istilahnya ya, jadi ada ruangan kosong yang berisi cairan namanya humor aquos ya sebetulnya. Kemudian pupil itu sendiri sebenarnya dia kan hanya sebuah lubang. Dia lubang dari struktur yang berwarna coklat ini. Kalau struktur warna coklat ini kita sebut sebagai iris. Jadi iris itu di tengahnya punya lubang. Lubang itulah yang disebut sebagai pupil. Pupil itulah jalan masuk cahaya ke mata kita, gitu ya, Prof ya. Nah, kalau pupil itu oleh Allah ya disifati dia punya refleks yang sangat mendasar sekali. Kita sebut sebagai refleks primitif gitu ya, Prof ya. Yang tidak bisa sama sekali kita kendalikan berdasar perintah kita. Jadi refleks dia adalah refleks membesar dan mengecil. Nah, kapan dia besar mengecil?
Kalau berkedip, Mas, itu refleksnya urusan pupil bukan ya? Beda jalur dengan refleks pupil, Prof. Nah, termasuk pupil itu adalah yang paling akhir dia akan bekerja ketika tubuh kita sudah berhenti bekerja, dalam artian orang sudah meninggal. Maka seringkali orang kalau menentukan meninggal atau tidak itu kan dilihat matanya. Itu melihat refleks cahaya pupilnya. Karena kalau orang masih hidup, meskipun dia pingsan, meskipun dia koma, refleks pupil masih tetap ada selama batang otaknya atau pusat otak itu masih bekerja. Sehingga kalau bedanya apa orang masih hidup apa enggak? Ya kalau disorot lampu di matanya, maka pupil masih mengecil. Refleks itu refleks yang nggak bisa dibikin-bikin gitu istilahnya. Itu Jadi orang refleksnya wujudnya apa kalau bagi orang awam? Kalau misalnya orang koma disentri matanya gitu, itu berkedip atau bergerak pupilnya? Pupilnya akan mengecil, Prof. Diameter pupilnya akan mengecil. Sehingga kalau ini kan diameter pupil normal seperti ini itu kurang lebih kalau di mata kita itu sekitar 3 mm gitu ya. Nah, kalau misalnya di center mungkin dia akan menjadi diameternya mengecil, jadi kayak menciut gitu. Mungkin sekitar jadi 2 atau 1,5 mm seperti itu. Prinsipnya kalau disorot pupilnya masih mengecil, yaitu berarti masih ada aktivitas di batang otaknya. Berarti secara definisi biologisnya orang ini masih hidup gitu, meskipun mungkin dia tidak sadarkan diri dan segala macam itu ya, Prof ya. Nah, berlanjut lagi di belakang pupil itu ada bangunan atau ada struktur yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya biar bisa jatuh tepat di retina, itu kita sebutnya sebagai lensa mata. Lensa itu seperti lensa pada umumnya kita kenal di lensa kacamata itu ya, Prof ya. Dia bisa mencembung dan memipih, fungsinya untuk mengatur biar fokus itu bisa jatuh tepat di retina. Nah, seperti ini misalnya saya buka, nah seperti iya kelihatan enggak ya, ini agak kurang kelihatan ya dengan background-nya ya. Jadi masih lumayan. Ya, ini ada lensa di sini, kemudian kalau berlanjut masuk maka akan jatuh di bagian belakang bola mata kita. Nah, inilah yang disebut dengan retina, bagian dalam mata kita ya. Jadi seperti ini, bagian dalam yang berwarna oranye itu. Nah, berwarna oranye itu adalah retina yang kalau di situ di manekin ini ada juga serabut-serabut warna merah dan biru, itu adalah perumpamaan dari pembuluh darah. Jadi di permukaan retina itu dialiri oleh pembuluh darah. Nah, itulah yang kenapa kemarin kita sampaikan bahwa kalau ada kelainan pembuluh darah, ya otomatis sangat rentan terjadi kerusakan retina juga, karena retina itu sangat bergantung dengan pembuluh darah gitu ya, Prof. Misalnya di tubuh kita ada suatu penyakit yang bisa mengubah atau mengganggu pembuluh darah, maka di retina pun juga bisa rentan terkena efeknya seperti itu. Nah, kemudian dari retina tadi yang yang berwarna oranye tadi, semua serabut saraf akan berkumpul di bagian yang berwarna kuning ini. Nah, semua berkumpul di sini, terus masuk lewat serabut berwarna kuning ini ya, Prof ya. Nah, berwarna kuning ini kalau misalnya kita tangkupkan gini, dia akan berkumpul menjadi ini, yang ini jadi. Nah, ini. Nah, dia sehingga serabut saraf semua tadi itu keluar dari mata melalui kayak kabel ini ya, Prof ya. Kayak kabel ini kita sebutnya sebagai nervus opticus ya, saraf mata. Nervus opticus ini dia akan berlanjut kemudian ke belakang, dari belakang sini nyambung gini, tempurung kepala kita nyambung ke otak. Jadi langsung itu proses yang sangat cepat sekali perpindahan impuls sarafnya. Jadi pusat penglihatan kita ada di bagian belakang kepala. Jadi di tempurung kepala bagian belakang ini ada namanya daerah oksipital, daerah pusat penglihatan itu di daerah kepala belakang sini. Ada area khusus di otak yang berfungsi untuk menginterpretasikan proses penglihatan kita. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa mata itu meskipun mungkin hanya seukuran telur puyuh gitu ya, hanya seukuran lingkaran ya, tapi ternyata rumitnya luar biasa. Jadi istilahnya komponennya dan dia bahkan kita bisa sampaikan untuk melihat fungsi otak tanpa harus melakukan pembedahan itu paling mudah lewat mata. Jadi kalau kita jadi nggak usah pakai CT scan, nggak usah pakai ini, dilihat aja retinanya, itu bisa mencerminkan kondisi di dalam otaknya dan juga mungkin secara tubuh secara keseluruhan tadi itu. Melihat retina dari luar apa bisa, Mas? Bisa, Prof. Jadi kan kita kalau meriksa retina itu ada alatnya, Prof. Jadi kalau kita sebutnya sebagai oftalmoskop. Jadi oftalmoskop itu, oftalmos itu kan dari bahasa Yunani namanya mata ya. Skop itu untuk meriksa istilahnya alat melihat skop itu ya, periskop, kemudian oftalmoskop itu kan untuk melihat ya. Nah,
ya kita ngintip gini, Prof. Jadi ada alatnya itu untuk ngintip ke dalam bola mata kita. Oh. Jadi itu dengan alat itu tanpa harus ibaratnya pakai sinar ronsen segala macam, ya dokter mata bisa melihat bagian sarafnya mata pasien itu akan masuk lewat pupil ini, Prof. Jadi oftalmoskop itu cahayanya masuk lewat pupil ini, dia ke belakang itu nanti bisa ya ibaratnya kayak mikroskop kecil untuk melihat bagian dalam mata seperti itu, Prof. Ya, makanya kalau saya ke dokter mata selalu dilihat itu dan kita merasa juga masih nyaman saja, nggak silau sinarnya. Dok, apa memang dibuat seperti itu? Iya. Jadi dokter mata pasti punya triknya untuk membuat pasien merasa nyaman. Kalau misalnya dia memeriksa mata, ya jangan dijatuhkan tepat di pusat penglihatan di daerah sini, namanya daerah makula ini yang berwarna kuning ini ya, Prof ya. Nah, ini pusat penglihatan kita. Kalau cahaya nggak jatuh di sini, kita nggak akan silau. Karena ini pusat kita melihat dengan jelas itu yang berwarna kuning namanya daerah makula tadi itu ya. Saya rasa dokter mata pasti sudah punya triknya biar cahaya nggak jatuh di situ, dia nyorotnya lampu jangan tegak lurus dari depan, dari samping biasanya. Jadi nyorotnya dari samping, tapi tetap akan kelihatan bagian dalam bola mata secara keseluruhan. Sehingga biasanya kalau meriksa, lampunya diarahkan tidak, kecuali kalau memang betul-betul diperlukan, baru disorot dari depan langsung. Tapi itu pasti akan membuat silau di pasien. Tapi biasanya biar nggak silau, triknya nyorotnya dari samping, dari arah 180 derajatnya, atau mungkin dari arah 60 derajatnya. Jadi bukan dari arah 90 derajatnya pasien. Seperti itu, Prof. Ya, oke Mas. Saya kira ya. Secara medis, biologis, kita sudah mengenal bagaimana mata bekerja dan onderdil-onderdilnya, Mas. Nah, sekarang bagaimana cara merawatnya? Sejak dari depan mungkin. Sejak dari depan, dari misalkan saja kornea atau apa yang sering dilihat, sering terjadi kasus di dalam penyakit mata. Itu apa, Mas? Ya, baik, Prof. Jadi diurutkan dari depan tadi, sebenarnya kalau misalnya organ mata kita kan nggak hanya bola mata ini saja ya, Prof, ya, tapi kan melingkupi juga kelopak mata, bulu mata, itu kan juga masuk dalam organ mata kita ya. Tapi kalau kita bicara di organ bola mata itu sendiri, ya nomor satu pertama kornea. Kornea itu bagian depan yang penting sekali, karena kalau ada kekeruhan di kornea, ya otomatis penglihatan pasien jadi turun. Nah, kapan kornea yang harusnya bening itu bisa menjadi keruh? Ketika ada perlukaan, ada goresan luka di kornea. Jadi kornea itu adalah suatu jaringan yang ketika dia luka, maka lukanya itu bisa sembuh, bisa nutup, tapi meninggalkan bekas. Jadi yang harusnya itu berwarna bening, akan meninggalkan bekas berwarna mungkin keabu-abuan, bahkan kalau lukanya makin dalam berwarna putih tebal seperti itu. Dan itu masalahnya bersifat permanen, seumur hidup dia nggak bisa hilang. Kalau sudah terlanjur terbentuk bekas luka tadi itu, bisa dihilangkan ya dengan cara diganti, ibaratnya seolah-olah dalam tanda kutip seperti dioperasi ya, dioperasi diganti korneanya. Yang kita sebut seperti pada Pak Novel itu, Mas ya, ketika disiram air aki rusak. Ya, betul sekali, Prof. Kalau misalnya yang kasus disiram air aki segala macam itu kan berarti ada trauma secara kimia, terkena asam kuat ya, Prof ya. Terkena asam kuat, maka sifatnya asam itu dia akan mendenaturasikan protein. Jadi istilahnya menggumpalkan protein yang sehingga otomatis jadi berubah sifatnya jaringan kornea yang tadinya jernih menjadi keruh. Ya, kalau dia itu keruh, ya otomatis tidak bisa melihat dengan bagus. Nah, pada kasus Pak Novel itu mungkin derajat kerusakannya sudah sangat luas, sehingga pada akhirnya terus dipakai semacam kornea pasangan ya, Prof ya. Jadi karena kalau diganti kornea asli sepertinya kok mungkin sudah terlalu luas kerusakannya, tidak bisa dijahitkan lagi di situ, sehingga dipasangkan kornea pasangan untuk minimal menjaga biar harapannya fungsi penglihatan masih bagus gitu. Kemungkinan pada kasus Pak Novel itu mungkin bagian belakang-belakang, bagian retina, bagian lensa kemungkinan masih bagus, sehingga yang diperbaiki atau operasi yaitu khusus di bagian retina dan bagian kornea dan bagian mata depan saja. Seperti itu mungkin. Sekarang Mas, kalau berbicara do's and don't, apa yang harus tidak dilakukan dan dilakukan? Ini pertanyaan terakhir oleh kita supaya kornea kita itu awet lah begitu. Sampai kaken-kaken ninen-ninen. Ya, betul, Prof. Pertama dan sering kali kita jumpai di klinik ya, Prof ya. Kalau seringkali kelainan kornea atau rusaknya lukanya kornea itu karena awalnya kelilipan dulu. Hal yang sederhana mungkin ya. Kelilipan.
Tapi terus setelah kelilipan dikucek. Nah, itu awal mulanya. Jadi karena kalau kelilipan itu usahakan betul sebisa mungkin meskipun itu reaksi spontan ya kita langsung ngucek gini ya. Kalau bisa sebisa mungkin jangan dikucek karena kalau begitu dikucek ada benda yang sudah masuk di mata kemudian kita kucek ya otomatis akan gores-gores mata. Nah, ketika dia itu menggores mata maka tadi itu akan menimbulkan luka di kornea. Padahal konsekuensinya ketika kornea itu luka, lukanya bisa nutup tapi akan meninggalkan bekas. Nah, sehingga terus penglihatan jadi terganggu ya. Nah, kemudian lalu apa yang harus kita lakukan kalau kelilipan? Nomor satu malah dibilas air saja, diguyur saja tidak apa-apa. Kalau misalnya nggak dapat obat tetes mata yang steril, mungkin adanya terdekat mungkin air keran itu ya monggo nggak apa boleh aja diciprat-cipratkan di mata kita seolah-olah biar dia menyingkir. Ya kan perih dok, ya mending perih sedikit tapi kotoran segera menyingkir daripada kalau dikucek itu jelas risikonya besar sekali untuk malah menggores mata kita. Atau misalnya kalau enggak, kita cukup berkedip-kedip gini sebenarnya. Dengan kita berkedip-kedip itu adalah mekanisme fisiologis untuk menyingkirkan benda yang kena di mata itu bisa menyingkir. Kecuali kalau kenanya itu benda tajam, misalnya seringkali datang ke klinik itu pasien saat motong besi terkena atau saat ngelas ya, ngelas itu terkena percikan logam. Nah, kalau itu bagaimanapun ya dia nancep di kornea. Lah kalau nancep ya dibilas diguyur air juga nggak bisa. Kita kedip-kedip ya nggak bisa menyingkir. Ya kalau misalnya memang dia nancep ya memang harus diambil. Nanti harus segera ke dokter mata untuk dievakuasi atau bahasa mudahnya dicutik gitu ya, profesi cutik biar segera bisa dikeluarkan benda yang nancep itu gitu. Sehingga nomor satu tadi itu untuk kornea. Kemudian kedua ya bagaimanapun ketika kita bekerja di pekerjaan yang kira-kira berisiko terpecik di mata, maka paling baik ya gunakan pelindung mata. Termasuk misalnya kita di perjalanan, kadang hal-hal yang sederhana, naik motor, maghrib ya toh. Ya. Kemudian kalau saat senja itu kan banyak hewan-hewan di jalan itu mungkin ada serangga kecil-kecil. Nah, sehingga kalau misalnya kita memang berkendaraan naik motor pakai kacamata boleh atau helmnya jelas wajib ditutup. Nah, itu supaya aman untuk mata kita ada tamengnya seperti itu. Kemudian begitu terkena ya mending harus segera periksa karena sebelum dia misalnya pun ada luka tidak mudah meluas lukanya. Ya. Ketiga, Mas, kalau saya kelilipan kena merutu itu kadang-kadang kalau saya pulang mata saya rendam di air dalam gelas kedip-kedip di dalam air itu bisa menyelesaikan, tapi itu sebenarnya metode benar atau tidak? Ya, itu masih dalam tanda kutip itu masih benar, Prof. Jadi masih benar karena mending seperti itu. Jadi ibaratnya ya tapi bukan itu penyelesaiannya. Jadi itu untuk pertolongan pertama daripada dikucek mending dibilas air dulu itu masih boleh. Jadi air biasa saja kadang-kadang di masyarakat rendaman sirih segala macam nggak harus pakai daun sirih segala macam enggak. Dapatnya apa? Adanya air keran diambil dengan gayung terus kemudian untuk membilas mata kita itu untuk betul-betul pertolongan pertama itu masih mending. Karena misalnya pun bendanya juga berupa cairan, misalnya kita kecipratan air sungai atau air kolam yang kotor misalnya gitu. Yaitu dengan itu dia akan membilas sehingga konsep awal adalah segera menyingkirkan benda asing itu dari permukaan mata gitu ya, Prof ya. Tapi itu bukan untuk definitifnya, bukan untuk terapi utamanya. Sehingga itu pertolongan pertama, setelah melakukan itu tetap harus ke rumah sakit ya, sehingga nanti dievaluasi betul. Nanti kalau misalnya ada infeksi ya segera dikejar dengan obat, ada benda asing segera bisa diambil gitu ya, Prof ya. Ya, oke lah, baiklah, Mas. Saya kira kita sudah memberikan berbagai tips bagaimana kita untuk menyelamatkan kornea mata kita. Dan saya kira para pemirsa kita ketemu lagi minggu depan dengan Dr. Ahmad Ikhiludin, spesialis mata, untuk membahas bagaimana cara merawat organ-organ mata. Ini kan baru kornea. Jadi nanti ke dalam kita simpan dulu, Dok, supaya para pemirsa penasaran bagaimana cara merawat mata dengan baik. Nah, terima kasih, Dok, atas kebersamaannya. Ya, terima kasih kembali, Prof. Sehat-sehat selalu, Prof. Mari. Ya, terima kasih. Semua sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun, Prof. Nuwun. Ya.